16 ayat 5 ayat 12 ini Tuhan bilang jangan berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Nanti di ayat terakhir dibilang murid-muridnya baru sadar, oh ternyata itu ini toh suruh jaga-jaga sama ajarannya orang Farisi. Mungkin di sini ada yang belum terlalu mudeng. Orang Farisi itu siapa sih? Kok mesti jadi musuh? Orang Saduki ini siapa sih? Kok mesti dianggap lawannya Tuhan Yesus pada masa itu? Ini sejarahnya sedikit. Jadi orang Saduki itu adalah asalnya dari Imam Sadok. Namanya Imam Sadok itu zamannya Daud, Raja Daud, imamnya Imam Sadok. Nah, kaum-kaum imam-imam ini yang melakukan pelayanan di Bait Allah itu bisa disebut orang Saduki. Tapi lama-kelamaan jadi kayak tuan-tuan tanah atau orang-orang yang punya banyak harta itu bisa masuk kaum Saduki juga. Jadi mereka yang melakukan pelayanan imam-imam apa yang di Bait Allah itu orang Saduki. Kalau orang Farisi itu lahirnya kelompok ini tuh pas zamannya, kalau ada yang masih ingat pembuangan Babel, bangsa Israel dibuang ke Babel, lalu waktu kembali dipimpin sama Zerubabel yang bikin Bait Allah kedua, Nabi Esra dan Nabi Nehemia itu mulai jelasin lagi perkara Taurat, mungkin karena lupa atau gimana. Jadi mereka menjelaskan lagi tentang Taurat Tuhan gitu ya. Jadi Farisi ini dari kata verus, itu yang artinya yang menjelaskan. Jadi semenjak Esra sama Nabi Nehemia ini menjelaskan, oh kayak orang Yahudi tidak boleh nikah sama orang lain karena begini. Nah, yang menjelaskan itu, nah lama-lama itu banyak orang-orang Farisi, orang yang meneliti Taurat kemudian menjelaskan. Jadi maksudnya seperti ini loh. Nah, ini orang Farisi sama orang Saduki. Nah, Tuhan Yesus bilang waspada sama ragi orang Farisi dan orang Saduki ini. Karena begini saudara-saudara, banyak orang itu ini warningnya ini apa warning ya? Peringatannya ini berlaku sampai untuk kita sekarang. Karena orang-orang yang kita dengarkan mungkin yang mengajar atau apa sering mengambil ayat Alkitab untuk menguatkan maksudnya dia, bukan dia. Oh ayat Alkitab ini maksudnya seperti ini toh, bukan. Ini ayat Alkitab ini diambil supaya maksudnya dia ini kuat. Nah, kalau katanya orang-orang karismatik itu memperkosa ayat, asik. Jadi hati-hati sama ajaran-ajaran yang sebenarnya ini banyak tambahannya. Dan lebih baik kalau kita ini baca Alkitab sendiri. Amin. Amin. Karena terlalu banyak tambahan-tambahan yang malah banyak orang yang lebih percaya pendetanya daripada Alkitabnya. Karena saya pernah sering sih ketemu waktu itu malah orangnya sudah tua, lebih tua dari Bu SD, ibu-ibu pompadur gitu yang sasaannya tinggi. Terus dia buat kita ehel-ehelan perkara pohon pengetahuan baik dan buruk. Itu pohonnya cuma satu loh, dua loh Bu, ini loh di kitab Kejadian. Dibuka kitab Kejadiannya, ada pohon kehidupan, ada pohon pengetahuan baik dan buruk, ada dua pohonnya. Enggak, itu pokoknya satu. Dia ngeyel sendiri, soalnya gurunya bilangnya gitulah. Ini Alkitabnya bilangnya seperti ini Bu, gitu ya. Jadi sering kita terjebak oleh yang kita dengar di awal dari pendeta atau dari YouTube atau dari video apalah kayak gitu ya, atau dari diskusi. Jadi itu yang nempel. Pas dibaca di Alkitab, gak ada di Alkitab, atau di Alkitab seperti ini. Ya. Jadi hati-hati sama ragi orang Farisi atau ajaran-ajaran yang sekarang ini, karena kadang-kadang sering yang kita fokuskan itu malah yang gak penting. Saya ambil contoh di Kisah Para Rasul ayat ke-15 sampai 20, itu panjang ya, Kisah Para Rasul ayat 15 sampai 21. Tapi kita baca di ayat 19 sampai 20 saja, enggak apa-apa. Mari kita buka sama-sama di Kisah Para Rasul pasal yang ke-15.
minta tolong satu Mas Heru mungkin yang suaranya kencang untuk membacakan Kisah Para Rasul pasalnya 15 ayat 19 sampai 20. Kisah Para Rasul Ya. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari pencabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Amin. Amin. Nah, ini judulnya adalah sidang di Yerusalem di Kisah Para Rasul pasal 15 ini. Jadi ceritanya Rasul Paulus yang menyebarkan Injil di luar bangsa Yahudi bilang nggak usah sunat buat yang orang-orang yang di luar Yahudi yang belum sunat, sudah nggak usah sunat, pokoknya terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Yang rasul-rasul yang menyebarkan Injil di Yahudi harus sunat. Akhirnya mereka sidang besar ini di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai 21 ini. Mereka sidang perkara sunat ini perlu apa enggak sih, gitu ya. Waktu mereka sidang, mereka minta pimpinan Roh Kudus, terus Roh Kudus bilangnya apa? Roh Kudus malah bilang, ya nggak boleh itu makan makanan yang dipersembahkan berhala. Malah sunatnya ini tidak dibahas sama Roh Kudus. Itu hasilnya itu di ayat 19 sampai 20. Nggak usah menimbulkan kesulitan bagi mereka bangsa-bangsa lain. Tetapi kita harus menulis surat. Nah ini yang penting, kasih tahu mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Itu malah yang penting. Nah, tapi malah kalau kita dengar zaman sekarang mungkin orang Kristen tidak tahu ya kalau dapat ini daging korban ini makan tak popus dalam nama Tuhan Yesus. Padahal ini yang penting. Tapi nggak dipopuler.